Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Yula Dwi Latifa dengan NIM 106200082. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar gigi permanen premolar pertama rahang atas atau gigi 14 dilihat dari 5 sudut pandang. Yang pertama kita lihat dari sudut pandang bukal. Nah, di sini terlihat seperti canines, kemudian terdapat buccal ridge dan cervical line-nya melengkung ke arah apex. Selanjutnya kita ke sudut pandang palatal. Di sini terlihat dua cups. Cups bukalnya terlihat sebagian dan cervical line-nya hampir lurus. Kemudian kita lanjut ke sudut pandang mesial. Di sini terdapat dua cups. Cups bukal lebih panjang 1 mm daripada cups palatinal. Kemudian terlihat dua akar yang membelok pada bifurkasi kurang lebih setengah panjang akar. Kemudian permukaan bukal itu cembung, sedang permukaan palatalnya agak lurus. Kemudian cervical line-nya melengkung ke insisal sedikit atau hampir lurus, dan dari titik kontak sampai bifurkasi terdapat depression. Kemudian terlihat adanya mesiopalatinal marginal groove yang lanjutan dari central groove yang memotong mesial marginal ridge agak ke arah palatinal. Kemudian kita lanjut ke sudut pandang distal. Di sini seperti pandangan mesial, terlihat dua akar di mana mendekati apex dan cervical line-nya hampir lurus, tidak terdapat depression dan tidak terdapat groove. Yang terakhir dari sudut pandang oklusalnya, di sini seperti segi 6, sisi-sisinya mesiobukal, distobukal, distal distopalatinal, mesiopalatinal, mesial. Kemudian pada sisi mesialnya lebih pendek daripada sisi distal. Permukaan distalnya dibatasi oleh distal marginal ridge, kemudian mesial marginal ridge, kemudian lereng-lereng dari buccal cups dan lereng-lereng dari palatinal cups. Kemudian kita lanjut ke gigi permanen premolar kedua rahang atas atau gigi permanen 15. Di sini kita lihat dari sudut pandang bukal, ini terlihat satu cups, kemudian cervical line-nya melengkung ke arah apex, dan dari sudut palatal ini terlihat satu cups, dan cups bukal hampir tidak terlihat sebab tinggi cupnya sama. Kemudian kita lihat dari sudut pandang mesial, terlihat dua cups yang sama tinggi, kemudian cervical line-nya hampir lurus atau melengkung sedikit ke arah oklusal, dan pada sudut pandang distal ini terlihat dua cups yang sama tingginya dan cervical line-nya hampir lurus. Kemudian dari sudut pandang oklusal, bentuknya segi 6 seperti premolar 1 atas, tapi sudut-sudutnya lebih membulat. Kemudian permukaan bukal lebih lebar daripada permukaan palatinal, dan cups palatal agak ke arah mesial. Kita lanjut ke gigi permanen premolar pertama rahang bawah, yang dimana ini merupakan gigi bawah keempat kiri dan kanan dari median line. Kemudian mempunyai cups 2, bukal dan lingual serta akar 1. Di sini kita lihat dari sudut pandang bukal, ini terlihat satu cups, kemudian cervical line-nya melengkung ke arah apex sedikit, dan tinggi titik kontak mesial dan distal itu kurang lebih setengah cervical mesial. Kemudian puncak cups ini agak ke sebelah mesial dan runcing. Kemudian kita lanjut ke sudut pandang palatal. Di sini terlihat dua cups. Cups bukal jelas terlihat sebab cups lingual jauh lebih kecil. Juga permukaan mesial dan distal terlihat mengecil ke lingual. Kemudian cervical line-nya hampir lurus dan terlihat mesiolingual developmental groove. Kemudian kita lanjut ke sudut pandang mesial. Di sini terlihat dua cups, permukaan bukal cembung, kemudian puncak cups bukal ada segaris dengan apex, dan puncak cups lingual segaris dengan garis luar akar sebelah lingual. Kemudian cups lingual agak ke arah lingual daripada akar. Kemudian kita lanjut ke sudut pandang distal. Di sini terlihat distal marginal ridge yang berjalan tegak
lurus sumbu gigi. Kemudian mesial marginaridnya tidak terlihat dan cervical line-nya lurus. Kemudian dari sudut pandang oklusal, outline-nya bulat dengan sebagian besar ada outline bukal, kemudian terlihat bukal cups ridge, mesial marginal ridge dan distal marginal ridge. Kemudian membentuk segitiga dengan dasar pada bukal cups ridge dan puncak pada cups lingual, dan cups lingual tampak jauh lebih kecil daripada cups bukal dan visur berbentuk bulat. Untuk visurnya berbentuk bulan sabit. Terakhir ialah gigi premolar kedua rahang bawah atau gigi 44. Di sini merupakan gigi bawah kelima kiri dan kanan dari median line, mempunyai cups 2 atau 3, bukal dan lingual, mesiolingual dan distolingual, kemudian akar 1. Kita lihat dari sudut pandang bukal, seperti premolar pertama rahang bawah, terlihat cups 1 titik kontak lebih ke arah oklusal sehingga cups bukal lebih pendek daripada cups bukal premolar 1 rahang bawah. Kemudian dari sudut pandang palatal, semua cupsnya terlihat, akar tidak begitu mengecil, cupsnya 2, bukal dan lingual, tidak ada lingual groove. Kemudian cups bukal terlihat sebagian, kemudian cups 3, kusop bukal, mesiolingual dan distolingual. Kemudian cup mesiolingualnya lebih besar dari cups distolingual. Kemudian antara cups mesio dan distonya terdapat lingual groove yang terletak agak ke distal. Kemudian kita lihat dari sudut pandang mesial, ini terlihat 2 cups, mesiolingual cups, kemudian mesial marginal ridge-nya tinggi dan tegak lurus sumbu gigi, cervical line-nya melengkung sedikit ke oklusal. Cups lingual lebih tinggi daripada cups lingual premolar 1 bawah. Kemudian cups bukalnya tidak tepat di tengah akar dan apexnya tumpul. Dan untuk sudut pandang distal, di sini mirip dengan sudut pandang mesial, tetapi distal marginal ridge-nya lebih rendah dari mesial marginal ridge. Dan semua cups terlihat dan tridistal dan cupsnya miring ke distal. Untuk sudut pandang yang terakhir yaitu sudut pandang oklusal, di sini terdapat cups 2, bukal dan lingual, tidak ada lingual groove, visur berbentuk U. Terdapat 3 cups yaitu bukal, mesiolingual dan distolingual. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.